di gardu, minum kopi sambil menghisap cerutu. Nah, ini khasnya bapak-bapak nih. Dengan program Desa Berdaya Kampung Madu, Desa Kemelagi semangat terus maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Santi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat bergabung dan selamat menyaksikan acara webinar Sapa Desa ke-20 yang diselenggarakan oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri. Pada hari ini selama 1,5 jam ke depan kita akan membahas tema kedudukan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk mengupas secara tuntas tema tersebut, telah hadir di samping saya Kepala Subdirektorat Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Desa. Selamat siang Ibu Ratna Andriani. Selamat siang. Namun sebelum kita dengarkan lebih lanjut pengantar dan penjelasan dari narasumber, demi tertibnya berjalannya acara ini, kami mohon dengan hormat peserta rapat untuk tidak mengaktifkan mikrofon selama pemaparan berlangsung, karena sesi diskusi akan dilaksanakan setelah sesi narasumber selesai. Untuk mengefektifkan waktu, kami persilahkan kepada narasumber untuk memberikan pengantar dan penjelasan. Kepada Ibu Ratna, dengan hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Restia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, yang terhormat Bapak Sekretaris, Bapak Ibu Direktur di lingkungan Ditjen Bina Pemerintahan Desa, yang terhormat Bapak dan Ibu pejabat struktural dan pejabat fungsional atau yang disetarakan, dan yang kami hormati Bapak dan Ibu dari Dinas PMD, baik dari provinsi, kabupaten, kota, dan juga yang kami hormati para kepala desa, kemudian perangkat desa, yang pada kesempatan siang ini bergabung dalam webinar yang mengambil tema terkait dengan kedudukan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu saja tidak putus kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua masih diberikan rahmat, hidayat, kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita masih dapat berjumpa walaupun secara virtual untuk membahas terkait dengan kedudukan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, terkait dengan tema kita, tema webinar kita pada siang hari ini, dasar hukum yang terkait adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Kemudian turunannya yaitu PP 43 tahun 2014 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP 11 tahun 2019. Kemudian dari PP tersebut turunannya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2014 nomor 82 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 66 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Selain itu juga ada Permendagri nomor 83 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
dan juga ada Permendagri nomor 84 tahun 2015 tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa. Dasar hukum ini nanti akan ada keterkaitan dengan pembahasan yang kita diskusikan nanti sepanjang webinar ini berlangsung. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera, tentu saja dibutuhkan pemerintahan desa yang baik. Untuk penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, ini kita membutuhkan atau melibatkan kepala desa yang baik. Baik dari kepemimpinan yang dimiliki oleh kepala desa tersebut, kemudian integritas dan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh kepala desa, kemudian tertib administrasi dan regulasi. Selain kita membutuhkan kepala desa yang baik, tentu saja juga harus ada perangkat desa yang baik dan solid. Dan perangkat desa yang baik dan solid ini harus memiliki kemampuan dasar, kemudian kemampuan manajemen, dan kemampuan teknis. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, kita perlu kepala desa dan perangkat desa perlu ada sinergi, koordinasi dan sinkronisasi serta komunikasi dengan supra desa, baik itu pemerintah daerah kabupaten kota, BPD dan masyarakat desa. Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri dan sejahtera sesuai dengan amanah yang terkandung di dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Lanjut. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami sampaikan bahwa struktur organisasi atau susunan organisasi pemerintah desa ini terdiri dari kepala desa, kemudian sekretariat desa, di mana dalam sekretariat desa ini dipimpin oleh sekretaris desa yang terdiri dari 3 kepala urusan. Selain itu juga dibantu oleh kepala seksi, ini juga ada 3 kepala seksi, dan ada kepala kewilayahan atau kepala dusun. Terkait dengan susunan organisasi pemerintah desa ini, disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa atau klasifikasi jenis desa yang terdiri atau terbagi 3 jenis, yaitu desa swasembada, bagi desa yang sudah masuk dalam kategori jenis desa swasembada ini wajib untuk memiliki 3 KUR dan 3 KASI. Kemudian kategori berikut adalah desa swakarya. Ini bagi desa yang masuk dalam kategori desa swakarya ini dapat memiliki 3 KUR dan 3 seksi. Kemudian yang berikutnya adalah desa swadaya. Ini desa dapat memiliki 2 urusan dan 2 seksi. Lanjut. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, di dalam pasal 26, diatur terkait dengan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban kepala desa. Di dalam pasal 26 ayat 1 disampaikan bahwa kepala desa ini bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, kemudian melaksanakan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian dalam melaksanakan tugas
Kepala desa ini berwenang untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan beberapa hal lain yang diatur di dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang 6 tahun 2014. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan hak kepala desa. Hak kepala desa antara lain adalah mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa, kemudian mengajukan rancangan dan menetapkan perdes, kemudian menerima siltap, dan mendapatkan perlindungan hukum serta memberikan mandat kepada perangkat desa. Selain itu juga diatur terkait dengan kewajiban kepala desa. Kewajiban kepala desa ini ada 16 kewajiban berdasarkan ketentuan dalam pasal 26 ayat 4, dan salah satunya adalah bahwa kepala desa wajib menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan. Lanjut. Bapak dan Ibu yang kami hormati, itu adalah terkait dengan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban kepala desa. Selanjutnya di dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini diatur terkait dengan tugas perangkat desa. Nah, tugas perangkat desa ini adalah membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dan perangkat desa ini diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati. Dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Lanjut. Bapak dan Ibu, ini adalah larangan-larangan bagi kepala desa dan perangkat desa. Untuk larangan bagi kepala desa ini tertuang di dalam pasal 29 Undang-Undang 6. Kemudian untuk larangan perangkat desa ini tertuang di dalam pasal 51 Undang-Undang 6 tahun 2014. Di sini dapat kita lihat bahwa ada 12 larangan bagi kepala desa dan perangkat desa. Kemudian lanjut, Mas. Terkait dengan sanksi bagi kepala desa dan perangkat desa, ini ada beberapa sanksi untuk perangkat desa atau kepala desa. Apabila kepala desa tidak melaksanakan kewajiban, dikenai sanksi administratif, yaitu berupa teguran lisan dan teguran tertulis. Kemudian ini diatur di dalam pasal 28. Kemudian apabila kepala desa adalah melanggar larangan, ini diatur di dalam pasal 30 Undang-Undang 6, ini juga akan diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis. Apabila sanksi administratif ini tidak dilaksanakan, maka dapat diberikan sanksi pemberhentian sementara dan nanti akan dilanjutkan dengan pemberhentian. Itu adalah sanksi bagi kepala desa. Bagi perangkat desa, hal ini diatur di dalam pasal 52 yang menyampaikan bahwa perangkat desa yang melanggar larangan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis, dan apabila tidak dilaksanakan maka akan ke tingkat selanjutnya, yaitu pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap. Lanjut, untuk pemberhentian sementara bagi kepala desa ini diatur di dalam
Permendagri nomor 82 tahun 2015 di dalam pasal 9 bahwa kepala desa ini dapat diberhentikan sementara oleh Bupati Wali Kota. Hal ini disebabkan karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa, kemudian melanggar larangan sebagai kepala desa, kemudian dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat atau minimal 5 tahun berdasarkan register perkara di pengadilan. Selanjutnya pemberhentian sementara juga dapat diterapkan apabila kepala desa tersebut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi, kemudian teroris, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Ini adalah terkait pemberhentian kepala desa. Hal apa saja yang dapat menjadi alasan kepala desa diberhentikan? Yang pertama adalah karena meninggal dunia, kemudian permintaan sendiri, dan diberhentikan. Untuk diberhentikan ini sebabnya adalah berakhirnya masa jabatan, kemudian tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan, misalnya karena sakit, kemudian tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa, kemudian melanggar larangan sebagai kepala desa, kemudian adanya perubahan status dari desa menjadi kelurahan, penggabungan desa atau penghapusan desa, dan juga karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa dan dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ini adalah mekanismenya apabila kepala desa berhenti, maka BPD melaporkan kepada bupati atau wali kota melalui camat atau sebutan lain, dan laporan pimpinan BPD kepada bupati atau camat ini memuat materi kasus yang dialami oleh kepala desa yang bersangkutan. Kemudian atas laporan dari pimpinan BPD, maka bupati wali kota melakukan kajian untuk proses selanjutnya. Dan kemudian Bupati Wali Kota menetapkan pemberhentian dengan keputusan Bupati atau Wali Kota. Lanjut. Terkait dengan perangkat desa, pemberhentian sementara bagi perangkat desa ini diatur di dalam pasal 6 Permendagri nomor 67 tahun 2017 bahwa pemberhentian perangkat desa ini harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan camat, dan hal-hal yang dapat menjadi sebab bahwa perangkat desa diberhentikan. Yang pertama adalah karena perangkat desa tersebut ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Kemudian perangkat desa tersebut dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan register perkara di pengadilan. Kemudian sebab yang lain adalah karena tertangkap tangan dan ditahan. Dan yang terakhir adalah melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Bapak Ibu yang kami hormati,
Selanjutnya ini adalah pemberhentian perangkat desa. Pemberhentian perangkat desa ini dapat berhenti karena meninggal dunia, kemudian karena permintaan sendiri, dan mekanismenya ini ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 hari setelah ditetapkan. Kemudian perangkat desa juga berhenti ini karena usia telah genap 60 tahun, kemudian dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian karena berhalangan tetap dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa. Kemudian juga melanggar larangan sebagai perangkat desa. Untuk pemberhentian perangkat desa ini wajib dikonsultasikan terlebih dahulu pada camat atau sebutan lain, dan rekomendasi tertulis camat didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa. Lanjut. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dengan banyaknya kasus pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa, utamanya oleh kepala desa yang baru saja dilantik, kemudian memberhentikan perangkat desa, maka Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan surat edaran yang ditandatangani oleh Bapak Menteri Dalam Negeri terkait dengan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Inti dari surat tersebut adalah bahwa meminta kepada gubernur, bupati, wali kota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada kepala desa agar tidak memberhentikan perangkat desa di luar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Lanjut. Ini terkait dengan kekosongan jabatan kepala desa. Dalam hal kepala desa diberhentikan sementara, maka sekretaris desa atau sekdes ini dapat diangkat dan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai kepala desa. Kemudian dalam hal kepala desa diberhentikan, bupati, wali kota ini mengangkat penjabat kepala desa yang berasal dari PNS di lingkungan pemerintah daerah, kabupaten, kota. Kemudian dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan tidak lebih dari 1 tahun, maka bupati, wali kota mengangkat PNS dari Pemda Kabupaten Kota sebagai penjabat kepala desa sampai dengan terpilihnya kepala desa definitif hasil pilkada serentak. Kemudian dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan lebih dari 1 tahun, maka bupati, wali kota juga mengangkat PNS dari Pemda Kabupaten Kota sebagai penjabat kepala desa sampai dengan terpilihnya kepala desa definitif hasil PAW berdasarkan musyawarah desa. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini adalah terkait dengan periode masa jabatan kepala desa. Ini diatur di dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Bahwa diatur terkait dengan kepala desa, masa jabatan kepala desa ini adalah selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan berturut-turut atau tidak berturut-turut. Seseorang telah dilantik, mundur, atau diberhentikan sebelum habis masa jabatan, ini sudah terhitung 1 periode
karena dasarnya adalah SK pelantikan yang bersangkutan. Kemudian apabila menjabat 1 kali pada saat berlakunya Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, maka diberikan kesempatan untuk mencalonkan kembali 2 kali. Jadi menjabat 2 kali, apabila menjabat 2 kali pada saat Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, maka diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali sebanyak 1 kali. Dan ini adalah sesuai dengan putusan MK nomor 42 PUU garis datar 19/2021, ini terkait dengan pemberlakuan perhitungan periodisasi terhadap masa jabatan sebelum Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Lanjut, ini adalah kondisional pemimpin pemerintahan desa. Kepala desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa, baik yang dipilih melalui pilkada serentak maupun PAW, ini sudah terhitung periodisasi. Kemudian untuk penjabat kepala desa, yaitu PNS di lingkungan Pemda Kabupaten Kota yang diangkat oleh Bupati Wali Kota untuk mengisi kekosongan pemimpin penyelenggaraan pemerintah desa sampai dengan terpilihnya kepala desa definitif melalui pilkada serentak atau PAW, ini tidak terhitung periodisasi. Kemudian sekretaris desa sebagai pelaksana tugas kepala desa, ini juga tidak terhitung periodisasi. Lanjut. Untuk kekosongan jabatan perangkat desa, ini bahwa pengisian jabatan perangkat desa ini bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan cara mutasi jabatan antar perangkat desa, serta melalui penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa. Dan untuk pengisian perangkat desa tentu saja ini harus dikonsultasikan dengan camat. Lanjut. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini kami akan menyampaikan terkait dengan persyaratan pengangkatan perangkat desa. Syaratnya ada syarat umum dan syarat khusus. Untuk syarat umum bahwa calon perangkat desa itu berpendidikan paling rendah adalah SMU atau yang sederajat, kemudian usia antara 20 sampai dengan 42 tahun, kemudian memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, antara lain KTP, surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ijazah pendidikan tingkat dasar sampai dengan akhir, akte kelahiran, surat keterangan berbadan sehat, dan surat permohonan untuk menjadi perangkat desa. Selain memenuhi persyaratan umum, juga ada persyaratan khusus, ini yang diatur oleh pemerintah kabupaten, kota, dan ditetapkan di dalam peraturan daerah. Persyaratan khusus misalnya bahwa perangkat desa tersebut harus memiliki keahlian di bidang komputer dan lain-lain sebagainya. Lanjut. Mekanisme pengangkatan perangkat desa. Yang pertama adalah kepala desa membentuk tim.
Tim ini terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. Kemudian kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan ini paling lama adalah 2 bulan setelah jabatan perangkat desa tersebut kosong. Kemudian dari hasil penjaringan dan penyaringan, bakal calon perangkat desa ini minimal 2 orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat, dan kemudian dalam waktu 7 hari kerja camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa yang diusulkan, dan rekomendasi yang diberikan camat ini berupa persetujuan ataupun penolakan berdasar persyaratan yang telah ditentukan. Persyaratan yang ditentukan ini bisa diatur di dalam peraturan bupati. Misalnya syaratnya adalah calon perangkat desa dengan nilai atau bobot tertinggi. Nah, dalam hal camat memberikan persetujuan, kepala desa nanti dapat menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa. Dan dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, maka kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali untuk pengisian calon perangkat desa. Lanjut. Ini adalah peningkatan kapasitas bagi kepala desa dan perangkat desa. Hal ini diatur di dalam peraturan Permendagri bahwa calon kepala desa terpilih yang telah dilantik ini wajib untuk mengikuti pelatihan atau pembekalan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten kota. Dan untuk biaya pelatihan awal bagi para kepala desa ini adalah dapat dibebankan pada APBN, APBD provinsi atau APBD kabupaten kota. Kemudian peningkatan kapasitas bagi kepala desa dan perangkat desa dan juga staf perangkat desa yang telah diangkat dengan keputusan kepala desa ini juga wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh baik itu oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan pemerintah desa. Lanjut. Terkait dengan kesejahteraan perangkat desa, bahwa perangkat desa selain menerima penghasilan tetap atau siltap, ini juga perangkat desa menerima jaminan kesehatan dan juga dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa. Untuk jaminan kesehatan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian hal-hal yang kami sampaikan pada kesempatan webinar pada siang hari ini. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Ibu Moderator.